Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Setelah malam kita sudah lalui dengan baik, dengan istirahat kita pagi hari ini bisa berdoa, menyembah Allah, mendengarkan firman-Nya. Ini semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Mazmur 76, kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 76, kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitabnya. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang ke-13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asap nyanyian. Bapak Ibu, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bersama-sama, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat bahwa sang pemazmur menyingkapkan satu rahasia tentang kedahsyatan Allah, tentang keperkasaan Allah, bahwa Allah itu luar biasa. Secara khusus kalau kita belajar hal ini, berbicara bagaimana Tuhan bertindak kepada orang-orang fasik atau kepada musuh daripada orang yang percaya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 76 ini jadi kalau perikopnya di situ, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan Allah hakim segala bangsa tetapi jelas kalau kita membaca tadi ada pemandangan di situ yang diceritakan tentang ada musuh-musuh dengan kendaraannya, yaitu kuda, dengan pengendaranya yang gagah perkasa dan alat-alat perang. Ada panah, dikatakan. Nah, semua kekuatan manusia ini, kekuatan musuh, panah, kereta kuda, penunggangnya yang gagah perkasa. Dan ini musuh orang benar, musuh orang percaya, musuh umat Tuhan, atau orang-orang yang mau menghina, menindas, mencelakakan orang-orang percaya. Nah, sama dengan mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan akan hancurkan mereka. Tuhan akan buat mereka tak berdaya. Walaupun secara manusia mereka hebat, luar biasa, tapi mereka menjadi tidak berdaya apa-apa. Dikatakan kalau ayat 6 itu, orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dan dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Jadi tidak ada yang bertahan. Tidak ada yang bertahan. Kekuatan yang hebat yang tadinya mereka miliki, senjata-senjata yang mereka miliki,
kecakapan dalam berperang luar biasa, tapi itu akhirnya hancur, tak berdaya, ya. Kehilangan kekuatannya. Kenapa? Ya, di ayat 7, oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap, baik pengendara maupun kuda. Ini luar biasa ya. Jadi musuh-musuh mau mencoba menyerang ya umat Allah, atau menyerang orang percaya, ya, atau menyerang pengikut Tuhan. Nah, waktu mereka mau menyerang, ya mereka nggak berdaya. Kenapa? Mereka tertidur, ngantuk. Bisa kita bayangkan, nah, kalau gambarannya sekarang misalnya perang ya, senjatanya canggih-canggih. Nah, misalnya ada tentara musuh yang membawa ya kendaraan taktis, ya, tank gitu ya. Nah, tapi pengendaranya ngantuk. Ini kira-kira mau kemana ini ya kendaraannya ini? Ya kendaraan tempur ini ya masuk jurang, bisa masuk apa ya, atau bahkan bisa salah tembak. Ya karena ngantuk ya, tertidur, ya terlelap. Jadi yang artinya adalah menjadi tak berdaya. Menjadi tak berdaya. Nah, siapa yang membuat itu semua? Ya menarik. Ini menjadi perenungan kita tentang kedahsyatan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang melakukan segalanya. Ya, di ayat 8. Dahsyat engkau, siapa yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Ya, pertama kita melihat tentang kedahsyatan Allah. Allah itu dahsyat, berbicara tentang tindakan, perbuatan, ya, kelakuan, ya, karyanya, ya, segala sesuatu ya bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia, sebab Dia adalah Allah. Ya, dahsyat engkau, siapa yang tahan berdiri? Nah, ini berbicara tentang kekuatan Allah. Apakah ada orang yang bisa melawan Dia? Ya, siapa yang tahan berdiri di hadapanmu? Dan ketika Allah murka, ketika Allah bertindak, ketika Allah ya melakukan keadilannya, ya ketika Allah mendisiplin ya umat atau manusia yang melakukan kejahatan, siapa yang bisa menghindar? Siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa melarikan diri? Nggak ada. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak kemudian memusnahkan ya manusia-manusia yang melakukan kejahatan, umat manusia yang hidup di dalam kefasikan, orang-orang yang menista namanya, orang-orang yang menzolimi orang percaya, orang-orang yang menghina nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, siapa yang bisa membela? Siapa yang bisa melindungi dia? Siapa yang bisa bertahan di hadapannya? Enggak bisa, selesai. Kadang-kadang begini, ada orang fasik yang menghina nama Tuhan, mengolok-olok nama Yesus, menginjak-injak nama Yesus, ya mengata-ngatain ya tentang Yesus, hal-hal yang tidak tepat. Wah, ini kebangetan, keterlaluan, ya. Tetapi mereka berpikir mereka hebat, mereka luar biasa. Tapi ingat, Allah itu dahsyat, Yesus itu Tuhan, Dia berkuasa. Yesus baik, Tuhan baik, Dia tidak pendendam. Tetapi Dia adil. Ingat, di sini kita jangan lupa. Jangan kita berpikir karena Allah itu kasih, Yesus maha kasih, wah kemudian tidak akan diapa-apakan. Oh, tidak bisa. Lihat keadilannya. Keadilan dan kasih itu berjalan seiringan. Ya, artinya begini. Bukan karena sakit hati, bukan karena dendam, bukan karena sesuatu yang tidak benar, maka Allah menghukum orang-orang yang tidak benar. Bukan, karena keadilan, karena kasihnya. Ya, jadi upah dosa adalah maut, itu adalah adil, itu adalah kebenaran. Ya, jadi harus ada penghukuman juga kepada orang-orang yang hidupnya fasik, ya, yang tidak melakukan kebenaran. Ya, terlebih yang menista nama Tuhan, yang menghujat nama Tuhan, yang menganiaya orang-orang percaya, pengikut jalan Tuhan. Ya, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Maka dikatakan dahsyat engkau.
Siapa yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka, pada saat engkau menyatakan keadilan itu, pada saat engkau menyatakan penghukuman itu, digambarkan seperti hakim. Ya, kalau ada orang yang terdakwa telah melakukan kejahatan yang luar biasa dan terdakwa tidak mau bertobat, sang hakim berkata, hukuman mati, pek, 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 selesai. Naik banding atau bagaimana? Tidak bisa, karena ini hakim tertinggi. Selesai. Ya, kita sebenarnya bisa melihat bukti-bukti dari sejarah. Orang-orang yang menista nama Tuhan. Orang-orang yang coba-coba berani dengan Allah. Ya, berani dengan Allah. Wow, garis akhir hidupnya menderita. Menderita. Dan sangat menderita. Tetapi orang-orang yang takut akan Allah, orang benar, akan diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Nah, siapa yang tertindas di bumi? Orang-orang percaya, orang-orang yang benar, para pengikut Tuhan, yang takut akan Allah, yang hidupnya soleh, yang beribadah kepada Allah, yang hidupnya benar, yang melakukan kasih. Ya, orang-orang ini tertindas. Siapa yang menindas? Orang-orang yang tidak takut akan Allah tadi. Musuh-musuh tadi. Ya, orang yang gagah perkasa secara manusia. Yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang memerintah secara diktator. Ya, yang melakukan hal kejahatan. Yang terus menekan orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Nah, orang-orang yang setia ini, orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan dari orang-orang fasik, sekalipun dia mengalami penderitaan, kesusahan oleh karena tindakan-tindakan orang yang tidak benar, ya, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, kalau ada di antara kita saat ini umat Tuhan diperlakukan secara tidak benar, dizolimi, diintimidasi, tidak mendapatkan kebebasan, kemerdekaan. Terus ada tekanan demi tekanan yang terjadi dari oknum-oknum, dari orang-orang yang tidak takut akan Allah. Kita tidak perlu membalas, kita tidak perlu bereaksi dengan yang hebat luar biasa. Tinggal nunggu waktu, kita bisa saksikan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan keadilannya, ya, dan Tuhan akan menghukum, ya, orang-orang fasik itu. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, perhatikan ayat 10. Waktu Allah bangkit, ya, memberi penghukuman untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi, semua yang tertindas. Yang dimaksud di sini adalah yang diselamatkan oleh Tuhan, orang benar, pengikut Tuhan, orang yang hidupnya saleh, yang berpadanan dengan firman Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Tetapi mereka dalam keadaan tertindas, terzolimi. Nah, orang-orang ini akan ditolong oleh Tuhan. Orang-orang ini akan dilepaskan dari belenggu perbuatan-perbuatan orang yang jahat. Amin. Jadi kalau kita demi kebenaran, kita mengalami suasana yang tidak nyaman secara manusia, kita ditindas, ditekan, diintimidasi, Tuhan akan bertindak. Satu contoh bagaimana orang-orang benar ditindas ada dalam satu negara tertentu. Saya membaca dalam kisahnya itu. Jadi ada satu keluarga yang setia kepada Tuhan dan anaknya ini pintar di sekolah. Nah, kemudian orang ini saleh hidup di dalam Tuhan. Nah, suatu ketika temannya bertanya, "Ya, kamu kok pintar sekali? Ya, belajar di mana?" Nah, anak ini dengan polos berkata, "Tuhan Yesus menolong saya sebab saya berdoa. Saya berseru kepada Tuhan, saya terus menyembah Yesus. Yesus adalah Tuhan." Nah, ternyata negara itu adalah negara komunis dan besoknya anak itu sudah tidak ada bersama dengan keluarganya. Diselesaikan oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang kejam. Tetapi apakah orang benar ini, orang percaya ini
tak berdaya atau kalah? Tidak, tinggal nunggu waktu. Nah, ini persoalan memang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Kapan waktu pembelaan dari Tuhan kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak tinggal diam. Dia melihat semuanya. Dia hakim yang adil. Dan dia berkuasa untuk melaksanakan keputusannya. Maka dikatakan di sana bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan keadilannya. Ya, dia memperhatikan semuanya. Tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita dalam perjalanan hidup kita, supaya kita hanya terus memuliakan Dia, ya, bermazmur kepadanya, memuji Dia, menyembah Dia, ya, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Ya. Di ayat 13 berkata, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Para pemimpin siapa? Para pemimpin yang melakukan hal yang jahat tadi. Jadi dipatahkan semangatnya. Di terjemahan lain dikatakan dipatahkan kekuatannya. Jadi kekuatan-kekuatan orang yang hidupnya fasik, ya, pemimpin-pemimpin yang diktator, kekuasaannya akan dipatahkan oleh Tuhan. Ya, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, hari lepas hari. Percayalah, sungguh Tuhan kita dahsyat. Ya, dalam bagian ini kita lihat bagaimana Tuhan membela kita ketika ada musuh. Tetapi tidak saja persoalannya pada saat musuh yang menekan kita, ya, yang menzolimi kita, yang menindas kita, tidak. Tetapi apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ya, Dia sanggup menolong kita. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia perkasa. Mari kita terus mengikut Dia, berserah kepada Dia, dan menyerahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia bertindak tepat pada waktunya. Tuhan kita itu dahsyat. Ya, amin.